Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada pembahasan materi teori bilangan. Nah, kali ini kita akan membahas perkongruenan linier. Setelah kita mempelajari pengertian relasi keperkongruenan, sifat-sifatnya dan kegunaannya, berikut kita akan mempelajari perkongruenan linier. Kalimat terbuka yang menggunakan relasi kekongruenan itu disebut dengan perkongruenan. Misal, di sini ada 3x kongruen 4 modulo 5. X pangkat 4 ditambah 3x kurang 3 kongruen 0 modulo 31. Nah, perlu diingat bahwa linier itu merupakan pangkat 1 ya, pangkat 1 garis lurus. Jika suatu perkongruenan variabelnya berpangkat paling tinggi 1, itu disebut dengan perkongruenan linier. Ya, tadi sudah dikatakan bahwa linier pangkat 1. Linier itu adalah pangkat 1 dari garis lurus. Ya, jadi suatu perkongruenan variabelnya berpangkat paling tinggi itu 1, ya. Disebut dengan perkongruenan linier. Bentuk umum perkongruenan linier adalah sebagai berikut ya. Bisa dilihat bentuk umum dari perkongruenan linier adalah AX kongruen B modulo M dengan A tidak kongruen 0 modulo M. Oke, perhatikan perkongruan linier 3x kongruen 4 modulo 5 ya, perhatikan ya. Kemudian apabila x diganti 3 memberikan 3 kali 3 kongruen 4 modulo 5, atau ya apabila dijumlahkan menjadi 9 kongruen 4 modulo 5, yaitu suatu kalimat kekongruenan yang benar. Begitu pula apabila x diganti berturut-turut oleh negatif 7, negatif 2, 8, 13, dan seterusnya akan memberikan kalimat-kalimat kekongruenan yang benar. Coba periksalah. Oke, kita telah mengerti bahwa AX kongruen B modulo M itu berarti AX dikurang B sama dengan KM, atau AX sama dengan B tambah KM, lalu suatu bilangan bulat K. Jadi, perkongruenan linier AX kongruen B modulo M akan mempunyai solusi atau penyelesaian bila dan hanya bila ada bilangan-bilangan bulat X dan K yang memenuhi persamaan. Misalkan R memenuhi perkongruenan linier AX kongruen B modulo M, berarti AR kongruen B modulo M. Maka setiap bilangan bulat akan berbentuk seperti ini. R ditambah M, kemudian R ditambah 2M, R tambah 3M, dan seterusnya sampai dengan R dikurang M dan R negatif 2M, R negatif 3M, dan seterusnya. Nah, ini memenuhi perkongruenan itu sebab A R tambah KM kongruen AR kongruen B modulo M untuk setiap bilangan bulat K. Di antara bilangan-bilangan bulat R tambah KM dan K sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 sampai negatif 1, negatif 2, negatif 3 sampai dan seterusnya, ada tepat 1 dan hanya 1. Katakan S adalah S lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan M. Sebab suatu bilangan bulat mesti terletak di antara dua kelipatan M yang berurutan. Nah, jadi jika R memenuhi perkongruenan AX kongruen B modulo M dan R lebih besar sama dengan KM dan lebih kecil sama dengan KM, K ditambah M, K ditambah 1M untuk suatu bilangan bulat K, maka R dikurang KM itu lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil M. Jadi S sama dengan R dikurang KM untuk suatu bilangan bulat K. Nah, dengan kata lain, S itu adalah residu terkecil modulo M yang memenuhi perkongruan AX kongruen B modulo M.
Selanjutnya, S itu disebut dengan solusi atau penyelesaian dari perkongruenan itu. Nah, di sini ada contoh 5.22. Nilai X yang memenuhi perkongruen 2X kongruen 4 modulo 7 itu adalah negatif 19, negatif 12, dan seterusnya. Solusi dari perkongruenan itu adalah 2, yaitu residu terkecil modulo 7 yang memenuhi perkongruen linear 2X perkongruen 4 modulo 7. Pada persamaan AX sama dengan B, dengan A tidak sama dengan 0 hanya mempunyai satu solusi. Tetapi pada perkongruen linear AX kongruen B modulo M itu dapat mempunyai tepat satu solusi. Hanya solusi bahkan bisa tidak mempunyai solusi. Pada contoh di atas ya, 2X kongruen 4 modulo 7 ini itu mempunyai tepat satu solusi, yaitu 2. Perkongruenan 2X kongruen 1 modulo 4 itu tidak mempunyai solusi sebab 4 itu tidak membagi 2X kurang 1, yaitu tak ada bilangan bulat X. Sedemikian 2X dikurang 1 terdapat terbagi oleh 4. Mengapa? Sedangkan perkongruenan linear 2X kongruen 4 modulo 6 itu mempunyai dua solusi, yaitu 2 dan 5. Coba periksa kebenarannya ya. Oke, selanjutnya akan kita pelajari cara menguji suatu perkongruan linear mempunyai solusi atau tidak. Pada teorema 5.12. Jika A, M tidak membagi B, maka perkongruenan linear AX kongruen B modulo M itu tidak memiliki solusi. Nah, berikut buktinya. Kita buktikan kontraposisi dari teorema itu, yaitu jika AX kongruen B modulo M memiliki solusi, maka persamaan AM itu membagi B. Misalkan R itu adalah solusi dari AX kongruen B modulo M, maka AR perkongruen B modulo M, sehingga AR dikurang B itu sama dengan KM untuk suatu bilangan bulat K. Perhatikan, AR dikurang B itu sama dengan KM karena persamaan A dan M itu membagi A, dan persamaan A dan M itu membagi KM, maka persamaan AM itu membagi B. Terbuktilah ya kontraposisi dari teorema ini, sehingga terbukti pula teorema itu. Nah, di sini ada contoh lagi teman-teman. 6X kongruen 7 modulo 8, karena persamaan 6 dan 8 itu sama dengan 2. Dan 2 itu tidak membagi 7 ya, tak bisa membagi 7, maka perkongruenan linear 6X kongruen 7 modulo 8 itu tidak mempunyai solusi teman-teman. Nah, ini buktinya teorema 5.13. Jika persamaan AM itu sama dengan 1, maka perkongruenan linear AX kongruen B modulo M itu memiliki tepat satu solusi. Buktinya seperti ini teman-teman. Karena persamaan AM sama dengan 1, maka ada bilangan bulat R dan S, sehingga AR ditambah MS itu sama dengan 1. Jika kedua ruas dari persamaan ini dikalikan, B diperoleh sebagai berikut. Persamaan AR ya itu dikali B ditambah persamaan MS itu dikali B sama dengan B. Terus ya A dikali persamaan RM RB ditambah M itu dikali dengan persamaan SB sama dengan B. Nah, kemudian kita pindah ruas teman-teman. A dikali RB dikurang, kita pindah ruas, makanya B ini
menjadi minus ya, sama dengan negatif M dikali persamaan SB ya. Ini menjadi minus karena awalnya plus ya, kemudian pindah ruas menjadi minus. Persamaan terakhir ini berarti bahwa A kali RB dikurang B itu adalah kelipatan M. Jadi A dikali persamaan RB itu kongruen B modulo M. Maka residu terkecil dari RB modulo M itu adalah solusi dari perkongruenan linear itu. Selanjutnya tinggal menunjukkan bahwa solusi itu tunggal andaikan solusi perkongruenan itu tidak tunggal, misalkan R dan S itu masing-masing solusi dari AX kongruen B modulo M, maka AR kongruen B modulo M dan AS kongruen B modulo M. Dengan sifat transitif diperoleh AR kongruen AS modulo M. Karena persamaan A dan M itu adalah sama dengan 1, maka R itu kongruen S modulo M. Ini berarti M membagi R dikurang S. Nah, tetapi karena R dan S itu adalah solusi dari perkongruenan itu, maka R dan S itu masing-masing residu terkecil modulo M, sehingga R lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil dari M. Dan S itu lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil dari M. Dari kedua ketidaksamaan ini diperoleh bahwa R dikurang S itu lebih besar dari M dan lebih kecil dari M. Tetapi karena M itu membagi habis R dan R dikurang S, maka R dikurang S itu adalah sama dengan 0 atau R sama dengan S. Nah, ini berarti bahwa solusi dari perkongruenan linear tersebut itu tunggal ya. Maka terbukti teman-teman. Perlu diingat teman-teman bahwa salah satu cara menyelesaikan perkongruenan linear itu adalah memanipulasi koefisien atau konstanta pada perkongruenan itu, sehingga kemungkinan kita untuk melakukan konselasi atau penghapusan. Nah teman-teman, di sini tuh ada pada perkongruenan linear itu ada kesimpulan ya pada akhir materi. Yang pertama itu persamaan linear Diophantus AX ditambah BY sama dengan C dengan AB tidak sama dengan 0 tidak mempunyai penyelesaian atau solusi apabila persamaan A dan B itu tidak membagi C ya teman-teman. Jadi itu merupakan penyelesaian solusi. Kemudian yang kedua, persamaan linear Diophantus ya AX tambah BY sama dengan C dengan AB itu tidak sama dengan 0 itu mempunyai penyelesaian solusi apabila AB membagi C. Jadi bedanya adalah teman-teman adalah apabila yang pertama itu adalah pada rumus yaitu A B membagi C, maka ini tidak membagi C, maka ini persamaan A dan B itu membagi habis C. Jadi itu merupakan dua pernyataan kesimpulan yang tak perbedaannya di sini ya teman-teman. Membagi dan tidak membagi. Baiklah teman-teman, itulah tadi perjumpaan kita pada materi perkongruenan linear. Nah, untuk selanjutnya kita akan berjumpa lagi pada materi selanjutnya yaitu teori teorema sisa Cina. Oke guys, sampai bertemu lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.